Oke, udah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke, langsung kita mulai Om Jim. Silakan, silakan. Oke, thanks. Oke, thanks Om Jim atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Ya, terima kasih juga Om Jim Waalaikumsalam. untuk kesempatannya malam ini. Ya, sesuai dengan beberapa minggu yang lalu kita akan bahas tentang pajak ya. Pajak optimal, cuan optimal, Poco. Kebetulan HP aneh Xiaomi sih, saudaranya Poco. Ya, jadi tadi sesuai yang eh, direncanakan 3 minggu yang lalu. Tapi mungkin, topiknya rencananya ada tiga ya. Masalah apa? Yang pertama terkait deductible expense dan fasilitas PPH, income tax facilities, lalu tax on foreign securities profit. Ini mungkin kita akan kembali lagi ke pembahasan yang kemarin ya Om Jim ya, yang masalah ini ngitung gainnya dari ngitung profitnya dari mana? Kalau misal tiap kali trading dari mana nih? Apa dari gain aja atau gain sama loss? Sama juga nanti kita refresh lagi pembahasan apa dividen. Dan yang terakhir SP2DK. Sebenarnya sorry Om Jim, mungkin ini ada sedikit revisi yang di topik ketiga. Sebenarnya kan aneh semua ngomongnya kan SP2DK sama pemeriksaan pajak ya. Tapi mungkin aneh mungkin akan cut ke SP2DK aja. Interupsi, Maksudnya mau lebih interupsi dikit nih, Mas Bayu. Jangan, jangan oke. gym terus dong. Ini kan podcastnya bukan kita berdua. Oke, oh ya, sorry, sorry. Thanks. Iya, ke semua semua Oke, pendengar lah. Kesannya yang lain jadi oke. disingkirkan nanti nggak enak. Oke, silakan lanjut. Sorry, sorry. Ngomong ke moderatornya soalnya. Kayak ini, tapi nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Jadi, aneh apa? Thanks Om Jim, remindernya. Teman-teman, jadi sebelumnya eh, apa? Apa ya? Aku sampaikan kan yang topik ketiga kan SP2DK sama pemeriksaan pajak. Kamu mungkin akan aku batasi saja ke SP2DK karena sebenarnya kayak mau apa ya? Kamu lihat kan kadang sebenarnya trigger pemeriksaan itu sebenarnya dari SP2DK itu sendiri sebenarnya. Kalau pemeriksaan kan ya mungkin juga cukup kompleks juga kan karena itu udah ibaratnya kita kalau di DJP kita udah bongkar-bongkar si wajib pajaknya begitu. Nah, kita mungkin ke SP2DK-nya, ke pengawasannya, itu juga yang nanti dia akan jadi trigger ke pemeriksaan. Oke, jadi kita ke topik pertama dulu ya, deductible expense and income tax facilities. Nah, jadi ada dua aspek yang akan kita bahas di sini, beban beban yang dapat dikurangkan untuk menghitung pajak penghasilan dan fasilitas pajak penghasilan. Oke. Nah, sebelumnya dalam undang-undang pajak penghasilan untuk beban beban dan biaya itu dibagi menjadi dua, deductible dan non deductible. Deductible deductible itu sendiri diatur di pasal 6 dan non deductible ini diatur di pasal 9. Oh ya, sorry teman-teman, apa kalau misal ini ada suara kurang jelas atau apa nanti mau di reminder ya di grup atau di ngomong langsung di sini biar apa namanya biar bisa aku adjust lagi takutnya kalau Siap, jelas, jelas. suaranya kayak ini. Oke, ya deductible expense dan non deductible expense. Tapi sebenarnya deductible, non deductible kalau kita list satu-satu ini banyak banget sih. Nah, jadi untuk di malam ini mungkin apa namanya? Aku coba bahas eh, ada beberapa yang aku bahas di sini nggak semuanya, tapi mungkin akan coba aku bahas mungkin agar lebih relate sama grup Axeleri ya. Pertama, iuran pensiun. Iuran pensiun ini pasti akan relate dengan grup Axeleri ya, karena kan kita bahas tentang apa? Ya value investing, kita bahas gimana cara apa ya? Memupuk intinya untuk mempersiapkan uang untuk masa pensiun kita untuk di hari tua kita nanti kan banyak dibahas nih di grup Axeleri. Mungkin pertama aku akan fokuskan ke iuran pensiun. Lalu yang kedua mungkin aku juga akan bahas terkait beban bunga dan depresiasi amortisasi. Tapi mungkin kalau waktu Q&A teman-teman waktu tanya-tanya terkait eh, poin apa
deductif poin-poin yang lain mungkin monggo silakan, nggak apa-apa. Tapi untuk pembahasan ini aku fokuskan dulu ke tiga ini, iuran pensiun, lalu bunga, dan depresiasi amortisasi. Oke, kita ke iuran pensiun dulu. Jadi pada intinya, apa namanya, kita sebagai wajib pajak ya, kita saat menerima penghasilan, kemudian penghasilan kita itu ada yang dipotong oleh pemberi kerja, oleh apa namanya, tempat kantor kita untuk dibayarkan untuk ke apa namanya, iuran pensiun, dana pensiun Dapen. Itu bisa dijadikan sebagai eee, pengurang pajak penghasilan. Jadi mungkin di sini ya, kalau kita mau mengoptimalkan persiapan kita untuk mengumpulkan mempersiapkan masa pensiun kita, ya mungkin selain selain yang seperti dibahas di grup Axelaria, DCA, Vanguard dan lain sebagainya, atau mungkin pilih saham ini, yang lain seperti itulah. Nah, ini sebenarnya bisa kita maksimalkan juga dana pensiun. Kalau biasanya dana pensiun ini kan kita tahunya kan kadang dipotong oleh ini tempat kerja kita, disetorkan ke jaminan hari tua yang di BPJS, atau mungkin tempat kita punya kerjasama dengan pengelola dana pensiun lainnya. Itu pasti sudah menjadi pengurang, tapi mungkin bisa teman-teman maksimalkan juga kalau misalnya teman-teman ingin daftar ke dana pensiun yang lainnya. Misalnya, daripada aku pusing mungkin kita mungkin kita nggak bisa aktif aktif investing gitu. Pasif, lebih ke pasif Izin Mas Bayu, investing. Oke, gimana Om izin Jim? ini slide-nya sekarang itu kalau dari sananya udah sampai mana ya? Soalnya ada yang dapat blank, saya dapat yang malah di Oh, yang pertama. deductible. Deductible bukan? Nggak Bukan. keganti kayaknya Bisa slide-nya. bisa tolong Oh, di refresh kali ya. sorry. Ini udah kelihatan yang mana? Udah, deductible Oke, expenses. ini udah deductible. Eh, Oke. gini Ya, aja kali ya, tadi nggak usah mode banyak. slide ya. Iya, ya, ini Oke, oke. thanks Om Jim dan teman-teman. Oke, Ya silakan tadi dilanjut. kita balik lagi ya. Jadi kalau misal teman-teman mau berfokus ke passive investing, ya kita mau passive investing ya. Mungkin kita bisa memaksimalkan ini, invest lewat dana pensiun. Dan di dana pensiun ini kebetulan memang di pengaturan perpajakan kita itu diakomodasi sebagai beban pengurang. Jadi kalau biasanya normalnya tadi teman-teman udah kerja, dapat gaji, gaji dipotong, disetorkan ke dana pensiun, itu mungkin suatu hal yang wajar dan itu juga sudah diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan. Tapi ya tadi mungkin teman-teman bisa memaksimalkan dengan ya udahlah, mungkin bisa investasi lewat dana pensiun. Kalian aja langsung digedein untuk porsi porsi gaji kita untuk dimasukkan ke dana pensiun. Mungkin PR kita untuk mau invest melalui dana pensiun, maksudnya persiapkan dana pensiun kita, uang pensiun kita itu mungkin tinggal memilih dapen yang return-nya optimal, kelolaannya optimal, mampu memberikan hasil return-nya optimal, seperti itu. Nah, ini mungkin aku jelasin lagi ya, kenapa kok dana pensiun itu bisa dikurangkan, diklaim sebagai beban pengurang dalam penghitungan pajak penghasilan. Jadi prinsipnya adalah taxable deductible, non-taxable non-deductible. Jadi kalau di satu pihak itu dia adalah objek pajak, di sisi yang lain itu adalah bisa menjadi pengurang penghasilan. Jadi ini mungkin aku coba tarik dulu ke pembahasan Natura ya. Natura juga kan nanti nature-nya sekarang kayak gini nih. Jadi Natura dulu itu di pengaturan pajak penghasilan dia tidak bisa dikurangkan karena tidak bisa dibebankan di sisi pemberi kerja. Tapi kemudian dengan pengaturannya sekarang, Natura dihapuskan
Dan sebelumnya Natura itu dianggap sebagai non penghasilan bagi si penerima. Nah, kemudian apa namanya? Dengan Natura sekarang diatur sebagai objek pajak, berarti di sisi penerima itu adalah penghasilan, tapi di sisi pemberi kerja, Natura itu bisa menjadi beban yang dapat dikurangkan. Ini tapi kalau apa namanya? Iuran pensiun ini mungkin mungkin ini salah satu prinsipnya ya, adanya taxable deductible ini juga ini menghindari pemajakan berganda. Jadi bagaimana maksudnya pemajakan berganda itu? Jadi iuran pensiun yang kita bayarkan sekarang itu kan nanti di masa depan akan menjadi uang pensiun yang akan kita terima di setiap eh, setiap bulannya secara rutin. Nah, uang pensiun yang kita terima setiap bulan secara rutin itu apa namanya? Itu kan jadi objek pajak penghasilan juga. Itu perlakuannya selayaknya gaji. Jadi kayak kita terima gaji bulanan, bedanya ini adalah uang pensiun dan itu menjadi objek pajak karena apa? Karena PPh tarif progresif tax bracket. Jadi di sini ya jadi mungkin di sini apa namanya? Alasan mengapa iuran kepada dana pensiun menjadi pengurang pajak karena pada akhirnya adalah untuk menghindari double taxation. Jadi gimana double taxation itu bisa terjadi? Misal kalau iuran ke dana pensiun di saat ini nggak diberlakukan, tidak diperlakukan sebagai beban pengurang pajak, tapi di masa depan saat iuran pensiun yang kita bayarkan itu menjadi uang pensiun yang kita terima setiap bulan, itu kena pajak. Jadi nggak fair. Di awal saat ini itu tidak dapat menjadi pengurang pajak. Itu pada akhirnya itu ya sama aja kena pajak juga kan. Kena pajak juga karena dihitung masuk dalam penghitungan pajak penghasilan. Tapi kemudian di masa depan, saat kita terima uang pensiunnya, itu juga kena pajak juga. Jadi ada double taxation di situ. Di masa kini, di masa sekarang. Jadi taxable deductible-nya ada di situ. Ini mungkin juga mirip dengan apa namanya? Asuransi ya. Kalau asuransi kebalikannya. Asuransi pada saat kita setor bayar uang premi asuransi, itu tidak diperlakukan sebagai pengurang. Namun, di satu sisi, asuransi, uang pertanggungan asuransi di dalam UU PPh itu diatur sebagai non-objek non-objek pajak penghasilan. Jadi kalau kita apes-apesnya atau apa, ya misalnya kita sakit atau apa, kita dapat tanggungan asuransi kita, nah itu tidak kena pajak. Jadi di sini juga untuk menghindari apa namanya pemajakan bergandanya itu. Kalau menurut aku ya taxable deductible-nya itu atau non taxable non deductible itu apa untuk menghindari tujuannya adalah untuk menghindari pemajakan berganda seperti itu. Jadi kalau misalnya di satu sisi dia sudah dipajakin, maka ya di sisi lainnya ya jangan dipajakin seperti itu. Jadi mungkin apa itu terkait iuran pensiun ya. Jadi teman-teman mungkin bisa apa namanya di sini bisa maksimalkan apa namanya kalau misal mau memaksimalkan dari sisi pajaknya bisa melihat iuran pensiun ini tinggal cari dapen yang mampu ngasih return yang optimal seperti itu. Oke, kemudian kita ke deductible expense berikutnya yaitu beban bunga. Oh ya, sorry, kalau yang ini berlaku untuk orang pribadi ya. Setoran iuran pensiun ini berlaku ke orang pribadi dan kalau misal wajib pajak badan juga berlaku juga kalau dia apa namanya menanggung iuran pensiun dari pegawainya ini juga bisa dikurangkan juga. Kita kemudian ke beban berikutnya yaitu beban bunga. Nah, beban bunga. Tapi kemudian apa ya? Beban bunga seperti apa yang bisa dibebankan? Yaitu adalah beban bunga yang terkait 3M. Kita kembali lagi ke depan. 3M yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Intinya 3 beban bunga yang terkait dengan kegiatan usaha kita.
Jadi kita ambil contoh misalnya kalau kita ajukan kredit untuk mengajukan mengajukan usaha, itu bisa kita klaim untuk mengurangi sebagai pengurangi penghasilan kena pajak. Tapi di satu sisi, kalau misal beban bunga itu terkait dengan pribadi kita, keperluan pribadi kita, misalnya untuk beli rumah, beli mobil, kredit KPR, kredit kepemilikan mobil, mobil pribadi, rumah pribadi, itu bisa diklaim sebagai beban pengurang. Karena ya itu tadi, dia masuk ke ini, non-deductible expense, pasal 9, ayat 1 huruf I, ini kurangnya, Undang-Undang UU PPH, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya tidak dapat dibebankan. Jadi pengeluaran pribadi kita sebagai pengeluaran pribadi ya, bukan pengeluaran untuk terkait kegiatan usaha, itu tidak dapat dibebankan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Oh ya, ini mungkin nanti, sebenarnya nanti ada di slide berikutnya deh. Kemudian berikutnya, depresiasi dan amortisasi. Sama, ini pada akhirnya depresiasi dan amortisasi ini dilakukan untuk aset-aset yang digunakan sehubungan dengan pengeluaran 3M tadi, sama seperti beban bunga. Jadi penyusunan aset yang digunakan terkait 3M. Kalau kita menyusunkan aset pribadi, aset untuk keperluan pribadi kita, itu tidak diperkenankan ya. Karena kembali lagi, segala bentuk pengeluaran untuk kepentingan pribadi kita itu tidak dapat dibebankan. Kemudian untuk depresiasi dan amortisasi itu ada tabel ininya, ada tabel penyusun tabel ini daftar masa manfaatnya itu ada di pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang PPH. Dan ini kalau ini PPH untuk depresiasi ya. Depresiasi berarti ke aset berwujud, amortisasi kan aset tidak berwujud ya. Mohon koreksi jika kurang tepat. Ini ada 2 kelompok. Kelompok 1 bukan bangunan. Ada kelompok 1 sampai 4, masa penyusutan dari 4 sampai 20 tahun. Bisa menggunakan garis lurus atau saldo menurun. Kemudian ada kelompok 2 yaitu bangunan permanen dan tidak permanen. 20 tahun permanen, tidak permanen 10 tahun. Nah, kemudian ada sedikit catatan terkait beban tadi, terutama yang ini ya, kita ngomong konteksnya adalah beban terkait 3M tadi, bukan iuran pensiun, tapi di 3M yang tadi depresiasi, amortisasi, dan beban bunga. Jadi beban yang terkait 3M tadi, termasuk bunga dan depresiasi, itu bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak badan dan wajib pajak. Ini, sorry, revisi sebentar, lebih tepatnya ini, badan dulu dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Kalau orang pribadi kan ada orang pribadi yang yang bekerja kepada pemberi kerja, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Nah, yang bisa berhak memanfaatkan beban-beban itu ini ya untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini kayak jualan, ya paling umum ya jualan lah, toko dan lain sebagainya. Kalau yang pekerjaan bebas itu kayak konsultan dokter dan lain-lain, itu tidak dapat memanfaatkan beban-beban tadi karena dalam penghitungannya mereka itu sebenarnya dianggap menggunakan norma penghasilan itu 50%. Jadi kayak dokter itu misalnya dia terima dari rumah sakit 100. Nanti penghasilan itunya akan dihitung sebesar 50% dari itu. Jadi dalam laporan SPT penghasilan itunya akan dimasukkan 50.
Jadi memang by default memang untuk pekerja bebas ini dia menggunakan NPPN. Lalu kemudian ada beberapa WP lainnya juga yang tidak dapat mengklaim beban ini ya, bunga depresiasi ini ya, yaitu orang pribadi yang pakai NPPN. Yang sebelumnya di podcast sebelumnya kan aku sudah bahas ya tentang NPPN. Jadi kalau dia orang pribadi, dia melakukan kegiatan usaha, tapi dia memanfaatkan NPPN. Nah, dia nggak bisa mengklaim beban-beban ini karena tadi udah kalau NPPN itu sifatnya jadi kembali lagi ya misalnya dia punya toko, kemudian dia pakai NPPN. Tarif NPPN-nya adalah 20%. Jadi dia dianggap net profit-nya adalah 20% dari omsetnya. Seperti itu. Ya, karena kan udah dianggap 20%, berarti beban-beban lainnya harus diabaikan, harus dihapus, nggak bisa diklaim. Begitu juga untuk BBOP, orang pribadi sama badan yang pakai skema PPh final UMKM. PPh final UMKM yang 0,5% itu juga nggak bisa. Karena kan dia sudah dianggap pajaknya, PPh-nya bersih 0,5% dari omset. Dan juga untuk ini ya, selain PPh final UMKM, ini juga ya berlaku untuk jenis penghasilan final lainnya. Jadi misal ada badan perusahaan, dia usahanya jualan rumah ya kali ya, real estate. Real estate kan udah kena PPh final 2,5%. Nah, atas penghasilan terkait real estate, dia tidak bisa mengklaim beban ini karena PPh-nya kan udah langsung ini diatur 10% dari nilai brutonya. Real estate itu kalau pengalihan 2,5%, maaf, 2,5%. Atau kalau misal kita punya usahanya adalah usaha nyewakan ruko atau apa, waktu kita beli ruko, kita mungkin ngajukan kredit ke bank dan itu pasti ada bunga. Nah, bunga itu nggak bisa kita klaim juga karena ya tadi kita sewa ruko itu kena PPh final tarif 10%. Seperti itu. Dan satu hal lagi, kuncinya adalah di pembukuan. Jadi kembali lagi, kalau kita wajib pajak melakukan kegiatan usaha, itu kita harus melakukan pembukuan. Baik badan, kalau badan udah jelas pasti harus pembukuan. Dan orang pribadi yang dia tidak eligible untuk pakai NPPN atau pakai PPh final UMKM ini, ya mereka harus wajib melakukan pembukuan. Dan ini memang kuncinya adalah kalau aku coba tanya-tanya ke teman-teman, konfirmasi lagi ke teman-teman yang pernah jadi pemeriksa atau jadi AR, ya itu memang harus melakukan pembukuan pada akhirnya karena ya itu sebagai kembali lagi pembuktiannya adalah di pembukuannya seperti itu. Dan mungkin bukti-bukti lainnya juga perlu dipersiapkan, bukti-bukti dokumen-dokumen lainnya, tapi yang pasti adalah pembukuannya harus ada. Ya kalau misalnya nggak ada pembukuannya, bagaimana kita bisa meyakini dengan pasti kalau wajib pajak ini punya beban-beban, mampu mengklaim beban-beban yang tadi. Segala beban yang dia klaim harus ada pembuktiannya di sini. Dan pembuktiannya adalah melalui pembukuan. Oke, itu tadi terkait deductible ya. Kita kemudian ke fasilitas perpajakan. Ini mungkin fasilitas pajak itu ada macam-macam ya, tapi mungkin aku akan ambil yang paling yang paling umum sebenarnya. Yang paling umum, tapi ini ya kalau bahasa ininya ya. Ini fasilitas yang menurutku yang paling mungkin yang paling bisa kita manfaatkan, yaitu PPh pasal 31E Undang-Undang PPK. Jadi untuk pasal 31 EU PPh ini ketentuannya adalah untuk wajib pajak badan yang omsetnya sampai 50 miliar, dia mendapatkan diskon 50% tarif untuk bagian omset 4,8 miliar.
Jadi, misal WP omsetnya katakanlah 10 miliar. Nah, 4,8 dari 10 miliar itu nanti dia bisa mendapatkan tarif diskon tarif 50%. Jadi kalau WP badan kan tarifnya adalah 22%. Nah, dengan ketentuan pasal 312E ini, dia bisa memakai pasal ini tadi, pasal apa namanya? Pasal 312E ini. Jadi tarifnya bisa sebagian dari penghasilannya bisa dapat tarif pajak sebesar 11%. Dan kalau bisa dibilang historisnya sebenarnya sebelum ada PPh final ya, PPh final yang PPh UMKM yang dulu 1% di PP 46 tahun 2013, terus kemudian di sampai sekarang ya PPh UMKM 0,5%. Sebenarnya predesasornya adalah pendahulunya adalah ini, pasal 31E ini sebenarnya pendahulunya. Ini dia langsung berlaku secara otomatis ya. Jadi memang intinya kalau WP dia omsetnya apa ya, sekitar sampai dengan 50 miliar, dia otomatis bisa memanfaatkan tarif ini apa namanya, tarif fasilitas pasal 31E ini. Dan omset 50 miliar ini dihitung dalam memperhitungkan seluruh jenis penghasilan yang dia terima. Ini ada penegasannya di surat edaran SE 02 PJ 2015. Nanti teman-teman coba cari di ini, ada ini SE ini, bisa teman-teman cari di apa namanya, ya Google di internet. Jadi seluruh jenis penghasilan ini apa aja? Penghasilan yang menjadi objek PPh tarif umum. Berarti kalau dalam hal ini PPh penghasilan yang kena tarif PPh 22% tadi, kemudian penghasilan yang kena tarif PPh final dan penghasilan non objek pajak penghasilan. Jadi omsetnya dihitung dari memperhitungkan seluruh tiga jenis objek penghasilan ini. Jadi nggak spesifik yang hanya objek PPh saja, nggak, tapi tiga ini. Jadi udah mengukur omset 50 miliar itu dari seluruh jenis penghasilan, baik yang kena tarif umum, kena tarif final, atau yang nggak kena PPh, seperti itu. Nah, kita kemudian ke cara menghitungnya bagaimana sih untuk PPh pasal 31E ini. Misalnya ini ya, kita coba bikin 3 contoh ya. Misalnya CV Vanguard di tahun 2024 omsetnya 4,5 M. 4,5 M sebenarnya dia eligible pakai PPh final. Tapi ya mungkin anggap aja dia nggak milih nggak pakai PPh final, tapi pakai tarif umum. Nah, dari omset 4,5 miliar itu, dia dapat profit, dia dapat penghasilan kena pajak sebesar 1 miliar. Nah, jadi kemudian kita hitung PPh terutangnya berapa, kita cari dulu bagian penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas pasal 31E. Nah, tadi kan yang dikenakan, yang dapat tarif diskon tarif 50% ini adalah bagian 4,8 dari maksimal omset 50 miliar. Nah, dia kan kebetulan ternyata omsetnya 4,5 miliar, di bawah 4,8 miliar. Berarti ya kena semua dong. Jadi 4,5 kali 4,5 kali berapa? Kali 1 miliar, berarti ya udah semua penghasilan kena pajaknya itu bisa dapat bisa dapat fasilitas pasal 31E. Jadi tarif pajaknya nggak 11%, nggak 22%, tapi 11%. Jadi mungkin dia harusnya kena 220 juta, dia jadi kena 110 juta. Lalu kemudian kita ke contoh kedua. Nah, misalnya dia punya omset 8 miliar, kita kembali ke subjek yang sama ya, CV Vanguard. 8 miliar, omsetnya, penghasilan kena pajaknya 2 miliar. Kita hitung bagian penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas 31E, jadi 4,8, maksimal 4,8 per total omset 8 miliar, dikali 2 miliar. 6/10 dari total penghasilan kena pajaknya, 1,2 miliar.
Kemudian bagian omset yang tidak mendapatkan fasilitas ada berapa? Jadi kita cari selisihnya aja. Yang tadi dapat fasilitas 1,2, berarti selisihnya adalah 2 kurang 1,2, 800 juta. Jadi di sini kemudian kita menghitung pajak terutangnya berapa, yang mendapat fasilitas ada sekitar 1,2 miliar, kita kalikan 22% kali 50%, 132 juta. Yang bagian tidak mendapat fasilitas 800 juta, langsung kita kalikan tarif 22%, 176 miliar, 176 juta. Jadi total adalah 208 juta. Nah, ini contoh ketiga, sama juga subjeknya. Wah, ini Vanguard ini dalam waktu 3 tahun mantap ya. Omsetnya langsung naik drastis 10 kali lipat. Harus secepatnya IPO tuh. Nah, iya makanya udah siap untuk IPO ini. Nah, kita hitung lagi ya, 4,48 miliar, PHK penghasilan kena pajak 8 miliar. Bagian penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas 31E, yaitu sebesar 4,8 per 48 miliar. 4,8 ini maksimalnya ya. Dibagi total omsetnya 48 miliar kali profitnya, penghasilan kena pajaknya 8 miliar. Jadi 1/10 dari 8 miliar, 800 juta. Kemudian bagian penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas, berarti sisanya 8 miliar kurangi 800 juta, 1,2 miliar. Kita hitung, dan hasilnya 1,672 miliar. Jadi seperti itu untuk tentang fasilitas pasal 31E ini. Tapi reminder lagi ya, ini hanya untuk BP badan. Orang pribadi nggak bisa. Jadi mungkin kalau aku melihat dari sini ya, pasal 31E ini ya, mungkin kalau teman-teman yang punya usaha bisnis, mungkin lebih menguntungkan kalau misal usahanya itu atas nama atas nama ini ya. Kalau dari sisi pajaknya ya, dari sisi pajak itu mungkin kalau usaha mungkin bikin CV atau PT atau PT perseorangan sekarang itu juga kita sudah akomodir dengan kita ubah ke WP badan, kita mungkin bisa dapat benefit, beberapa benefit yang nggak ada di di BPOP, BPA final, UMKM pun masih bisa walaupun cuma 4 tahun ya, cuma 4 tahun. Nah setelah itu kalau jangka waktu BPA final udah selesai, ya bisa pakai ini, masih bisa pakai pasal 31E. Kemudian tarifnya juga nggak kena tax bracket, nggak kena tarif maksimal 35%, tapi cuma bisa dia tarifnya cuma 22%. 22% kalau misal masih awal-awal pun juga bisa dapat fasilitas pasal 31E ini. Seperti itu. Jadi mungkin ini untuk topik pertama ya. Jadi mungkin kita bisa sebentar. Buka ini ya, sesi Iya, pertanyaan, Q&A. Oke, ada yang mau nanya? Silakan. Kalau enggak, gue duluan yang nanya nih. Tadi kan ini minta katanya itu ya, Dapen bisa kurangin pajak. Tapi instrumennya apa aja ya? Pilihan investasinya apa aja? Apa saham luar negeri termasuk nggak atau enggak? Kalau di sini nggak diatur secara spesifik, Om. Nggak Jadi diatur secara spesifik. pokoknya Oke. kita taruh uang ke Dapen aja. Setor uang ke Dapen itu bisa jadi tax deductible. Ya Tapi terserah Dapennya Dapennya mau ini harus sesuatu yang spesifik ya. Maksudnya harus spesifik ada ini. institusi. Iya, nggak, maksudnya harus Oh, benar masuk ke dana pensiun, apa namanya ya, institusi gitu. Atau bisa kita klaim sendiri, ini dana pensiun saya gitu, nggak bisa dong ya? Dapen ini yang Boleh nggak? dimaksud itu Dapen yang terdaftar di OJK. Nah, oke. Berarti harus terdaftar di OJK.
Kalau Oke. dulu kan bahasanya kan disahkan oleh Menteri Keuangan ya, tapi kan semenjak apa namanya pengaturan apa namanya pengawasan Dapen pindah ke OJK, ya sekarang intinya Dapen yang legal, Dapen yang disahkan oleh dan diawasi oleh OJK. Oke, ini menarik juga sebenarnya. Kalau gitu bisa aja cari Dapen yang investasinya misalnya di reksadana yang syariah itu ya, yang US ya. Kayak Mm-mm. kemarin tuh apa? Iya, iya betul. Paling berarti pilihannya cari Dapen yang Mm-mm. punya exposure ke luar negeri kalau memang maunya punya saham-saham passive investing ke yang luar negeri. Iya, Oke, terima benar kasih Om. Mas Bayu. Ya itu aja pertanyaannya. Mungkin Jane Singleton ini mau tanya, belum pernah dengar kita suaranya. Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Yang lain ada? Pemalu dia. Mau tanya dong. Ya, silakan. Nama dan AUM harus disebutin. Jangan haum lah. Sigit. Ini kalau misalkan kita ngeklaim deductible ya. Heeh. Kan kalau kita misalkan pekerja itu biasanya otomatis nanti akan lebih bayar tuh. Bener ya? Heeh. Nah itu biasanya Oh, kalau aku selama ini belum pernah sih. Karena takutnya kalau lebih bayar terus diperiksa. Itu bener nggak sih asumsi seperti itu? Atau gimana? Biasanya kan kalau kita lebih yang penting pas aja lah. kalau lebih bayar ya. Tapi Om kadang-kadang Om bekerja ya. Kerja, karyawan. Oke. Sebenarnya kalau karyawan itu kalau deductible itu sebenarnya terbatas sih Om. Cukup terbatas kalau untuk pekerja karena kalau untuk pekerja sendiri sebenarnya deductible-nya itu ada yang namanya biaya jabatan. Jadi biaya jabatan itu maksimal 5% dari penghasilan, itu maksimal juga 5% itu harus maksimal 6 juta. Itu sebenarnya udah entitled ke kita dari awal. Jadi itu udah dimasukkan juga untuk ke penghitungan PPh pasal 21 ya. Tapi sekarang pakai TER itu ya udah nggak usah pusing-pusing itu intinya udah masuk di situ lah. Tapi waktu kita ngitung kita juga bisa mengurangkan itu 6%, 6 juta itu 5% maksimal 6 juta. Ehm, jadi memang untuk deductible yang tadi apa untuk pekerja itu memang nggak cukup banyak ya, kalau kita ya apa statusnya adalah pekerja atau kita lapornya SPT 1770S gitu. Tapi apa namanya kalau terkait aspek apa namanya lebih bayar, memang gimana ya? Kalau lebih bayar pasti ada kemungkinan besar pasti akan ini masuk ke pemeriksaan sih pada akhirnya. Tapi nggak serta-merta langsung ke pemeriksaan sih. Jadi biasanya apa namanya? Kalau misalnya kita lebih bayar dan kita juga apa namanya? Lebih bayar dan kita ajukan restitusi, itu biasanya ada proses penelitiannya dulu. Nah, penelitian ini eh, bisa bisa apa namanya? Bisa diputuskan nanti dikasih apa enggak restitusi pengembalian pendahuluan. Tapi kemudian kembali lagi kalau misal kita mendapatkan klaim pengembalian pendahuluan ini, nanti memang kemudian ada kemungkinan kita juga bakal diperiksa, istilahnya post audit. Jadi kalau ini ya kalau aku lihat ya di kita itu apa namanya eh, memang kebijakannya itu banyak sifatnya post audit ya. Jadi ada yang kita kasih dulu, ada yang kita kasih dulu, tapi kemudian kita periksa. Atau mungkin bisa juga apa namanya apa ya kalau pengembalian ini aduh ada yang memang ada yang harus diperiksa dulu. Tapi kalau dia berhak untuk pengembalian pendahuluan, dia akan dikasihkan dulu. Kalau yang nggak berhak pengembalian pendahuluan, dia pasti akan periksa dulu, baru kemudian dikasih ke pengembaliannya. Sederhananya seperti itu ya, apa, Om Sigit ya. Tapi memang filosofisnya di sini adalah kalau ngomong masalah pemeriksaan, memang pada akhirnya setiap
uang yang keluar dari kas negara itu harus diperiksa. Makanya kayak APBN itu setiap tahun harus diperiksa. Karena kan ada laporan anggaran dan belanja. Belanjanya yang harus diperiksa. Benar nggak ini? Belanjanya udah benar belum prosedurnya. Termasuk pengembalian pajak ini ya, apa namanya, terlepas dia dikembalikan terlebih dahulu atau belakangan. Kalau misal ada WP yang mau mengajukan pengembalian pajak, pasti dia harus diperiksa. Harus melalui proses pemeriksaan juga. Pre-audit atau post-audit, sebelum atau sesudah pembelian itu dilakukan. Ya karena kembali lagi, itu uang negara uang yang keluar dari kas negara harus diperiksa. Itu kalau seingat Anda ya Om ya, ada apa, filosofisnya ada semacam itulah. Sharing sama teman. Mungkin gimana, Om Sigit, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup. Makasih. Intinya gampang masuk susah keluar ya kalau udah masuk ke pajak ya. Bukan masalah masuk ke pajak, Om. Ke uang, ya kas negara sih, ya. Iya, Tapi iya. benar sih. Masuk susah keluar. Iya, Ya, memang kalau udah seperti itu. masuk ke situ nggak mau keluar dia. Ada lagi yang mau tanya? Ini topik pertama. Kalau nggak ada kita lanjut aja, mungkin di belakang kan masih ada sesi lagi ya. Oke, Gimana, oke, Mas Ayu? siap. Lanjut ya? Siap. Om Oke Sigit, deh. kita lanjut ke topik Ya. berikutnya.